Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 21 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Setia dalam salib. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang dan dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, banyak di antara kita yang selalu bertanya-tanya, mengapa kita seolah mendapatkan nasib yang tidak bagus ketika kita mengikuti Kristus? Banyak saudara-saudari kita sering dianiaya karena iman. Bahkan mereka harus mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari saudara-saudari kita yang berkeyakinan lain. Mulai dari dilarang beribadah, dilarang membangun gereja, dan bahkan gereja dihancurkan, dan lain sebagainya. Dari beberapa kasus tersebut, kita pasti bertanya-tanya, di manakah Kristus Sang Juru Selamat kita? Apakah Kristus tidak mau menolong kita, sehingga Dia membiarkan kita dianiaya? Kita selalu percaya bahwa Yesus akan menolong kita, tetapi dalam kenyataannya malah sebaliknya. Kita sepertinya dibiarkan berjuang sendirian. Bahkan pihak gereja yang seharusnya menjadi garda yang terdepan dalam membela warganya, kadang kelihatan tanpa ada usaha untuk membela atau melawan. Situasi seperti ini ternyata sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Dia berkata dalam firman-Nya, "Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku." Yesus sendiri memang sudah mengatakan
bahwa kita akan menderita sebagai pengikut-pengikutnya. Dan hal itu dikatakan oleh Yesus jauh sebelum kita mengalaminya. Tetapi ingat bahwa penderitaan kita tidak akan melebihi dari penderitaan Kristus. Kita memang harus menderita karena Kristus dan memikul salibnya. Sebab itulah jalan keselamatan bagi kita. Yesus sendiri telah mengatakan hal ini kepada kita. Bukan jalan kemewahan, bukan jalan kenikmatan yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita, melainkan jalan sengsara, jalan salib, dan jalan penderitaan, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Tidak akan ada kebangkitan tanpa salib. Tidak akan ada hidup abadi tanpa jalan penderitaan. Yesus menjamin siapapun yang setia di dalam jalan salib, jalan penderitaan yang dilandaskan pada pengorbanan, kasih, maka akan membawa kita kepada kebahagiaan kekal di sorga. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami dalam memikul salib hidup kami sendiri. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.